Apa nih? Pohon tumbang ya? Wih, cakep teman-teman. Selamat jalan dari Provinsi Bengkulu. Ya, di daerah sini ada buka tutup jalan. Halo sahabatku, selamat pagi dari Kota Bengkulu. Kita nginep di Hotel Amaris ya. Tadi malam setelah menerjang hujan angin, di daerah sini lagi curah hujan tinggi banget katanya. Hujan gede, tambah angin, banyak pohon tumbang. Dan sekarang di hari Selasa tanggal 6 November, kita sekarang mau melanjutkan perjalanan. Let's go. Kita mau muter dulu ya, sedikit ke Pantai Panjang. Sekarang kurang lebih jam 8:30 ya. Suasana di Bengkulu nih sepi-sepi aja. Di Jalan Gading apa ya tadi ya? Gading Cepaka gitu tadi ya. Lupa saya. Puri Gading Cepaka. Nah, di daerah kota ini juga pom bensin juga masih ngantri banget ya, teman-teman tuh. Dan Pertamax ya udah dipastikan habis. Tuh. Tadi kita pagi-pagi setelah sarapan langsung isi dulu lah full. Sebelum kita melanjutkan ke arah Palembang. Nah, kita mau ke arah ini. Selamat datang di kawasan wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Benar-benar di pinggir pantai ya kotanya. Dan pagi ini cuaca mendung, sedikit gerimis ya teman-teman. Dilarang mandi dan berenang di sepanjang pantai. Oi, tempat-tempat ngasoknya nih. Tuh. Kebetulan anginnya juga lagi gede di sini teman-teman tuh. Ombaknya juga jadi lebih kencang. Atau emang biasanya kencang ya. Di kanan ini ada mall, Bencoolen Mall. Ini ada tempat-tempat jual baju-baju ya, baju pantai. Warkop Agam Medan. Batagor Bandung. Jauh-jauh ke Bengkulu yang jual Batagor Bandung. Ya, seperti inilah situasinya. Kondisi jalanan sepi-sepi aja ya. Oh, ada apa nih? Pohon tumbang ya. Sama apa? Sama billboard. Oh, billboard tumbang ya. Ya, soalnya lihat info-info juga teman-teman, di daerah sini anginnya lagi kenceng banget. Banyak pohon tumbang, tiang-tiang listrik.
Terus banyak lampu mati ya teman-teman. Kondisinya lagi lumayan nih di sini. Cukup ekstrim cuacanya. Ini kirain ini teman-teman, Fort apa? Benteng benteng apa sih namanya? Marburg, Marburg, Fort Marburg. Ternyata itu lapas teman-teman. Kalau nggak salah di sekitar sini, benteng Fort Marburg itu adalah benteng peninggalan ini Inggris tahun 1700-an teman-teman. Coba ya kita Google Mapin. Fort Marburg. Marlborough. Gimana sih bacanya yang benar? Ya itulah intinya mah. Di sini juga banyak tempat-tempat makan ya. Oh, ini kayaknya daerah pecinannya ya, teman-teman. Pecinan di daerah Bengkulu. Ah, ini dia depan nih, Fort Marlborough. Di mana ya pintu depannya? Tugu Bengkulu. Ini nih. Coba kita mau kilometer 0 Bengkulu. Kayaknya asik nih kalau kita dokumentasin dulu ya. Dokumentasi sudah dilaksanakan. Sekarang kita mau coba muter ke sana deh. Ini tugu apa ya? Tugu Pers Bengkulu. Bengkulu tuh ini lambang kotanya bunga bangkai ya teman-teman. Atau apa? Rafflesia arnoldi. Yang saya tahu sih bunga itu teh emang ditemukannya di daerah sini ya, di kawasan Taman-Taman Nasional di Bengkulu. Dan itu adalah salah satu bunga terbesar sedunia ya kayaknya kalau bunga bangkai itu. Cuman saya nggak tahu nih kalau mau lihat itu di daerah asalnya itu di mana nih. Belum tahu. Mungkin teman-teman yang domisili daerah sini ada yang punya info-info gitu, masih ada di mana gitu. Kalau mau lihat penasaran, tempat yang harus dikunjunginya daerah mana teman-teman? Boleh info-info di bawah. Siapa tahu next time kalau kita main-main ke daerah sini lagi kita bisa melihat bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi lah. Lebih enak didengar ya daripada bunga bangkai. Untuk tadi apa, Fort Marlborough juga kita dokumentasi di depan aja ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan main-main ke dalam juga waktunya kita terbatas ya. Kalau untuk info-info sih harga tiketnya kalau nggak salah 10.000 ya teman-teman, kalau teman-teman mau main. Oh, ini daerah Pecinan ya. Tadi Pantai Panjang, sana ke lurus lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Bengkulu juga adalah sebuah kota kelahiran ibu negara kita ya, yang keberapa entah saya juga lupa. Istri Bung Karno yang ketiga, Ibu Fatmawati, yang berperan sebagai penjahit bendera ya waktu zaman proklamasi. Ini apa ya? Ini gedung pemerintahan ya.
besar gini. Taman Perjuangan. Oke, ini ada tugu. Saya nggak tahu ini tugu apa. Ini lewat mana ya? Ikut motor aja deh. Pada di sini jalannya. Kalau teman-teman ada info-info juga di berbagai tempat yang kita singgahi, boleh banget infonya teman-teman di kolom komentar. Atau misalkan apa yang saya kasih tahu ada salah atau kurang tepat gitu, boleh diperbaiki. Siapa tahu ada yang salah kan, jadi takutnya malah info yang beredar tuh jadi yang saya kasih tahu tuh salah gitu. Atau bahkan mungkin info yang saya dapatkan berarti salah juga gitu kan. Gitu teman-teman. Ini lagi perbaikan ya. Mobil apa ini, ekskavator. Kita ini melintas di Jalan Irian teman-teman. Lagi banyak perbaikan ya. Ini apa, mau benerin, entah mau memperlebar jalan atau memperbaiki gorong-gorong tuh pinggirannya. Ini apa nih, Batalion Pelopor Bengkulu ya, Brimob ya, ini markas Brimob. Ini kita jalan lurus terus, lurus langsung, hati-hati. Oke, kita lurus saja. Jalanannya lumayan Terus dia muter balik. Apain nih? Duh, serem banget. Kendaraan, pemeriksaan. Oh, kendaraan ini kayaknya truk ya, makanya itu tadi pada truk-truk pada berhenti tadi, rada aneh soalnya jalanannya kagok. Udah, oke, kita lanjut dulu perjalanan. Oke teman-teman, kita ini udah dalam perjalanan keluar dari kota Bengkulu ya. Untuk rencana hari ini kita mau ke Lahat dulu ya teman-teman. Kan tadi kemarin sebelumnya kita tuh berencana dari Bengkulu tuh langsung ke Palembang. Cuman karena kondisi 2 hari ini kita selalu kena hujan gede ya di sore hari. Cukup besar hujannya, terus kondisi badan juga jadi mulai sedikit ngedrop. Jadi kita putuskan perjalanan kita ke Palembang tuh kita bagi 2 aja. Jadi kita nggak langsung ke Palembang, tapi kita ke daerah di tengah-tengahnya. Jadi kita memutuskan untuk nanti beristirahat dulu sehari di Lahat teman-teman. Perjalanan dari sini ke Lahat kurang lebih sekitar 5,5 jam ya menurut Google Maps. Ya kalau real-realnya sih paling 6 lah, 6 sampai 7 kalau misalkan nggak ada, ya paling cepat 6 kalau nggak ada kendala atau nggak hujan. Mudah-mudahan sih aman-aman aja ya, nggak kesorean. Soalnya kemarin tuh 2 hari kan kita dari Bandar Lampung ke Krui kena hujan sore sampai malam. Terus dari Krui ke Bengkulu juga kena hujan. Terus banyak drama-dramanya lah teman-teman. Kita juga nggak tahu kondisi di sana tuh, ternyata untuk SPBU tuh kurang stoknya, kurang banyak. Jadi berapa kali kita cari pom bensin, berhenti dulu, nunggu sebentar gitu, sampai akhirnya kita
memutuskan beli eceran teman-teman, beli Pertalite gitu. Bahkan di kotanya pun tadi rame banget sih. Jadi lintas barat Sumatera ini di daerah Bengkulu harus diperhatikan ya soal bensin gitu buat teman-teman. Kalau bisa mah kalau ketemu ada pom bensin langsung full aja gitu. Yang pasti sih Pertamax jarang banget ya, atau bahkan nggak ada di beberapa daerah. Cuman saya nggak tahu kalau dari Bengkulu ke atasnya lagi tuh ke arah Padang ya, itu ya berarti ya. Saya belum tahu ya, soalnya kan kita baru sampai Bengkulu dulu. Udah gitu apalagi ya, untuk obat-obatan juga teman-teman ya dipersiapkan lah. Yang pasti biar kalau udah kena kondisi kayak gini kan badan pasti ngedrop ya. Jadi lebih baik kita prepare obat-obatan, seenggaknya minum kayak apa ya, tolak angin lah gitu, atau apa biar badan hangat gitu. Daya tahan tubuhnya nggak meningkat lah, nggak meningkat daya tahan tubuhnya tidak ngedrop teman-teman. Paling itu aja sih. Jadi makanya untuk perjalanan sekarang kita ambil tengahnya dulu aja nih. Kemarin aja sebenarnya estimasinya dari Krui ke Bengkulu tuh sekitar 7 jam ya, 7 atau 8. Realnya tuh jadi sekitar 10 jam sih saya. Kalau nggak salah berangkat jam 8 sampai jam 8 lagi, sekitar 12 jam lah. Itu tuh karena drama-drama kena hujan, terus nunggu bensin, sampai akhirnya kita putusin beli eceran gitu karena takut kemalaman. Ya ujung-ujungnya kemalaman juga. Tau gitu sebenarnya kalau teman-teman dikejar waktu ya udah aja langsung beli eceran aja teman-teman. Harganya juga ya nggak beda jauh lah. Kalau untuk keadaan darurat mah jadi masih oke lah. Kemarin kan kita beli di harga 13.000 ya. Untuk Pertalite kan aslinya tuh 10.000 ya. Kemarin kita mikirnya takut nih gitu, tapi ujung-ujungnya juga akhirnya ambilnya eceran. Karena udah lewat pom bensin satu, lewat lagi, semuanya sama aja nunggu habis. Jadi ya udah. Dan barnya juga udah udah tinggal satu, udah kedip-kedip. Oke deh, kita lanjutkan perjalanan. Ini lurus terus ke arah Kepahyang. Ini kantor pemerintahan ya kayaknya ya, Bupati Bengkulu Tengah. Jalurnya luas ya, karena di daerah pusat pemerintahan nih kayaknya, pusat pemerintahan Bengkulu Tengah. Wih, cakep banget.
view hamparan pegunungan. Untuk target kita sampai Lahat di sekitar jam 3 atau 4 ya maksimal. Mudah-mudahan sih bisa lebih cepat biar kita nggak kesorean lagi. Kalau telat dikit biasanya sore itu udah hujan teman-teman. Cuma nggak tahu ya kalau daerah itu kan kita sekarang ke pindah provinsi nih di daerah Sumatera Selatan ya. Daerah situ untuk kondisi cuacanya saya belum lihat info-info apakah sama gitu musim hujan. Kalau kemarin sepanjang lintas di barat dari Krui ke Bengkulu tuh, bahkan dari Bandar Lampung ke arah Krui juga kemarin udah hujan teman-teman. Hujannya lumayan. Yang paling parah tuh kemarin yang di Bengkulu, besar banget anginnya. Untuk perjalanan sampai saat ini kita sudah menempuh jarak 1100 km ya teman-teman. Ini udah sama kayak jarak Bandung kemarin, Bandung Karimun Jawa bolak-balik. PP udah sampai Bandung lagi. Kita ini baru sampai Bengkulu, arah mau ke Palembang nih. Ternyata jalur di Sumatera ini antar kotanya lumayan jauh-jauh ya. Yang kota-kota besarnya gitu cukup jauh. Ini kita melintasi pusat keramaian ya. Ini ramai nih pasar ya. Kita melintasi jalur pegunungan. Wah, meliak-liuk. Sedikit sulit ya teman-teman untuk menyusul karena banyak titik-titik blind spotnya. Takutnya dari seberang arah berlawanan yang munculnya truk. Kalau yang munculnya truk serem. Hah? Liku 9 yang tadi namanya Liku 9. Tadi ada nama rest area. Saya kira ini Kelok 9 ya. Beda ya Kelok 9. Kelok 9 mah di daerah mana ya? Coba teman-teman yang tahu kalau mau ke Kelok 9 lintasnya kemana ya? Aduh. Berlika-liku. Wih, ini ada tempat itu. Kok ada tempat apa nih? Liku 9. I love Liku 9. Wih, cakep teman-teman. Cakep banget.
Gila, sampai merinding. View-nya. Itu berarti pemandangan ke arah mana ya? Ini banyak warung-warung buat beristirahat. Daerah Liku 9 ya ini, teman-teman, nama tempatnya. Tadi saya lihat. Ini emang tipikal jalur pegunungan ya. Meliak, liuk, menanjak. Tikungannya yang tikungan tajam. Hati-hati pohon tumbang. Nah, ini juga harus diperhatikan nih. Daerah-daerah hutan, pegunungan. Itu klakson di mana sih? Itu suara apa? Monyet? Oke, ada apa nih? Perbaikan jalan pohon tumbang. Wih, jalannya cakep. Tapi banyak belokannya tuh yang benar-benar melingkar ya. Ini apa nih? Selamat datang di Kabupaten Kepahyang. Nah, masuk di daerah Kabupaten Kepahyang. Setelah menanjak, nah sekarang waktunya turunannya nih. Kesehatan mesin, rem benar-benar harus diperhatikan ya kalau mau melintas. Itu di depan gunung apa ya? Cakep. Pusat keramaian di daerah Kepahyang ya teman-teman. Asik banget nih. Warga sini tiap hari disuguhi view seperti ini.
Seger. Kita ini sedang melintas di alun-alun kayaknya ya. Ini depan Pasar Kepahyang. Relatif sepi ya. Mungkin karena udah siang, jam 10:30 nih. Lurus terus ke arah Pagar Alam. Itu isi bensin ngantri juga ya. Tadi kirain parkir. Sayangnya kita melintas hari ini cuacanya kurang mendukung ya teman-teman. Si awannya mendung. Tapi meskipun mendung tuh pemandangan pegunungannya tetap kelihatan keren teman-teman tuh. Cakep. Cuman nggak tahu nih kalau di kamera ini kelihatan bagus juga nggak ya. Kalau di mata secara langsung gitu dilihat, wih, benar-benar asik teman-teman. Enak banget buat dipandang, dinikmati. Cuman ini harus hati-hati aja sih kalau sambil nyetir kayak gini kan. Bahaya ya, karena ada lubang. Wih, ini apa nih? Longsor. Aduh. Serem lah. Baru sadar. Ini di kiri berarti langsung jurang tadi. Wih. Nah, ini lurus terus ke arah Muara Langkap Pagar Alam tadi tulisannya. Aduh. Gelombangnya parah bet. Nah. Selamat jalan dari Provinsi Bengkulu. Kita sekarang memasuki Provinsi Sumatera Selatan. Gapura perbatasan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Iya, setahu saya iya ya, takut salah nih teman-teman, Sumatera Selatan kan ya, bener ya. Palembang. Jalannya lumayan teman-teman selepas dari keluar dari Provinsi Bengkulu ini. Tadi kan sebelumnya masih baru di aspal ya. Kalau di sini mungkin yang di sana juga aslinya mungkin seperti ini ya jalannya ya. Berlubang. Lumayan. Ini di kanan kebun sawit, kanan kiri nih di depan. Aduh. Oke teman-teman, kita
kita habis istirahat dulu sebentar di Alfamart Muara Kalangan. Istirahat, beli minum, motor break. Sekarang kita siap melanjutkan perjalanan. Estimasi dari sini sekitar 3,5 jam lagi. Untuk situasi di sini cukup sepi ya jalanannya. Itu di atas juga tuh ada apa ya, sarang burung walet ya. Kita dengar suara ceprit ceprit cepirit cepirit. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Talang Padang, tebing tinggi lurus ke kanan pendopo pagar alam. Kita lanjut lurus aja. Wow. Ups. Ada sedikit gerimis ya. Langit udah ya dari tadi segini aja sih. Mudah-mudahan tidak membesar gerimisnya. Segini juga udah cukup lah. Di siang tengah bolong ini jam 12. Wow. Harus hati-hati. Bebatuan besar. Aliran sungai ya ini ya kayaknya. Bukan sungai ya, air. Ada air mengalir. Sungainya. Aduh. Ini kita jalan kayak di labirin ya. Kanan kiri ilalang. Ini harus berhati-hati teman-teman pas belokan-belokan kayak gini tadi. Di belakang tuh pas ilalangnya tinggi-tinggi nggak kelihatan. Tiba-tiba ada mobil muncul aja. Anginnya juga cukup besar di sini. Mudah-mudahan aman-aman aja ya. Tuh. Tidak terlihat. Setelah melewati hutan, kita masuk daerah pemukiman. Ini lurus terus, kita bakal ke arah tebing tinggi teman-teman. Sini kanan tadi ke arah pagar alam ya. Wih, kijangnya di papas ya, jadi kayak pickup. Kijang apa itu, kijang kotak sabun bukan sih itu teh ininya, orang-orang biasa nyebutnya kijang lama lah pokoknya. Menyeramkan. Ini itu dari sungai kecil masuk ke sungai besar. Itu kayaknya ada apa, Sungai Musi ya teman-teman. Sungai terbesar di Sumatera. Kita melintas di sebelahnya nih. Di belakang rumah-rumah ini tuh Sungai Musi.
Halo guys. Salam buat warga di daerah sini. Ini daerah apa yang namanya ya? Tadi saya udah lupa . Kita masih di sini menyusuri Sungai Musi ya ini. Di kanan kita sini ada aliran Sungai Musi. Mobil praktik. Mobil praktik apa itu ya? Latihan atau mobil apa? Untuk suasana perjalanan hari ini relatif sepi ya teman-teman. Mungkin karena ini juga bukan jalan utama ya. Jadi untuk kondisi lalu lintasnya ya seperti ini aja. Ini kan kita dari lintas barat Sumatera memotong ke lintas tengah ya. Wah, udah mulai gerimis nih. Perjalanan masih kurang lebih 2 jam lagi ya. Mudah-mudahan aman deh. Ini cuma gerimis-gerimis kecil aja, gerimis lokal. Tadi saya sempat melihat ada yang unik nih di sini, kayak beca. Nih, kayak alat transportasi ya, itu beca bermotor. Kayak kendaraan-kendaraan apa ya, yang di Medan mungkin ya. Benjor atau apa? Bentor. Beca bermotor. Ini kita melintas ke kota tebing tingginya aja dulu teman-teman. Pusat keramaiannya, siapa tahu ada jajanan-jajanan yang bisa dibeli. Ini kita udah masuki daerah tebing tinggi ya. Ini Sungai Musi nih, kita menyeberang di Sungai Musi. Lambangnya ini ya durian ya. Daerah sini itu durian tuh. Penghasil ini kah di sini? Penghasil durian. Coba teman-teman yang ada info. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Udah full. Ini kita berarti sudah di jalan lintas Sumatera ya, teman-teman. Lintas tengah ya berarti ini. Tadi kan kita dari lintas barat memotong ke arah lintas tengah nih. Kita akan lanjutkan perjalanan ke Lahat. Kita beristirahat sejenak di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke Palembang. Nih bentor. Macet nih. Kita ikut bapak polisi aja. Ada apa ini? Perbaikan jalan ya. Buka tutup jalan kah? Iya. Ya, di daerah sini ada buka tutup jalan. Kita lurus ke arah Lahat. Lahat, Palembang, Jakarta. Jakartanya udah disebutin di sini. Terus nyebrang dulu ke Lampung, Bakauhani. Wih, putih-putih apa ini? Tepung, pasir, tepung. Kita melewati perkebunan sawit nih. Di kanan kita. Di kiri ini apa ya? Karet ya? Bukan.
Pejati. Ini apa ya? Aren atau Nira nih kiri ya? Kalau tadi belakang nggak tahu tuh apa. Oh, ini sawit. Oh, tanamannya macem-macem ya. Sekarang gantian di kiri sawit, di kanan tanaman yang lain. Oke, kita fokus dulu aja perjalanan. Wih, cakep tuh teman-teman. Kita lurus terus ke arah Lahat. Wih, view-nya cakep. Tuh, anginnya gede. Oh, ini ada rel kereta ya. Kita lintas di jalur tengah ini untuk tanaman perkebunannya didominasi sama sawit ya. Kabupaten Lahat. Wah, itu tuh. Lahannya luas. Kan kalau kita lewat lintas barat tuh kemarin nggak terlalu banyak. Justru malah banyaknya pesawahan ya, padi ya. Kalau yang saya amati nih ya, coba koreksi kalau salah teman-teman. Takutnya saya salah ngeliat apa gitu. Jalannya wih. Nah, kalau di lintas tengah ini didominasinya sama sawit. Sejauh yang kita lihat ya dalam perjalanan dari Tebing Tinggi sampai Lahat ini, cakep. Udah bisa berkata-kata nih. Harus bagi fokus soalnya teman-teman, menghindari lubang sama melihat pemandangan nih. Ya sebenarnya bagusnya sih berhenti dulu ya kalau pengen menikmati. Cuma ini kita biar cepet aja nyampe tujuan, kita jalan aja terus gas. Takutnya nanti semakin sore hujan. Jadi kita usahakan secepat mungkin, maksimal jam 3 atau jam 4 sudah sampai penginapan. Syukur untuk cuaca sore atau siang hari ini. Langitnya udah mulai membiru ya teman-teman, cukup cerah nih. Awan-awan mendungnya tuh jauh kayak di sana
Mungkin daerah-daerah Bengkulu, Krui hujan kali ya, masih hujan kali ya. Oh di daerah sini nggak apa namanya, nggak hujan separah itu curah hujannya. Padahal di sana tuh berawan, mendung gitu ya, cuman untuk pemandangannya tetap bagus ya, indah gitu. Apalagi kalau misalkan pas langitnya tuh biru, terus awan-awan putih ada dikit gitu. Kayaknya cakep banget sih tuh kalau udah kayak gitu. Mungkin kayaknya harusnya diagendakannya pas musim ini ya, bukan musim hujan ya, kalau mau melintas di sini kayaknya, supaya dapat view-nya tuh mantap, semakin mantap. Tuh, dari sini aja kelihatannya udah bagus banget. Padahal itu kan berawan, mendung, gelap gitu. Tapi ya tetap enak banget gitu untuk dipandang. Nggak tahu sih, kalau menurut saya sih kayak gitu ya teman-teman. Ya selera sih. Kalau misalnya teman-teman nggak setuju ya udah. Kan keindahan kan dapat dinikmati oleh masing-masing pribadi sesuai dengan seleranya masing-masing. Tidak harus maksa. Yang penting sama-sama enjoy. Ups, ada perbaikan jembatan. Ini daerah mana nih? Puskesmas Tanjung Aur. Kita melintas di daerah Tanjung Aur nih, teman-teman. Wih, Toyota apa itu namanya? Land Cruiser Hardtop, warnanya cakep tuh. Itu ada problem, semoga cepat beres. Wih, ini apa ya, sungai apa ini ya? Ini ada apa nih, rame? Perjalanan sekitar 40 menit lagi ya. Pantat sudah mulai terasa panas. Nanti kalau ada ketemu tempat minimarket, kita mau istirahat dulu sekali lagi. Habis itu langsung lanjut ke penginapan di Kota Lahat. Ada longsor. Selamat datang di Kota Lahat.
Akhirnya kita sampai kota tujuan.